Setelah huru hara reda, maka merah putih segera memimpin dunia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2889 dari Thauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zaman huru hara. Ada zaman huru hara kacau balau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah bisa melihat seluruh permukaan bumi. Karena bumi itu dilipat seolah-olah menjadi kecil seperti globe bola dunia. Coba kita bayangkan dulu. Kita bisa nggak melihat seluruh permukaan bumi kalau kita melihat globe bola dunia? Nah, zaman itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan mukjizat oleh Allah. Allah melipat bumi, menjadikan bumi ini seolah-olah kecil seperti globe bola dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seluruh umatnya di permukaan bumi ini. Mulai dari belahan timur bumi termasuk Indonesia nih. Nanti redaksi hadisnya akan kita baca. Kemudian sampai ke baratnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya yang mampu mendirikan kekuasaan di belahan bumi timur, di Indonesia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa beliau diberikan 2 perbendaharaan gudang harta. Nah, gudang harta itu beliau menyebutkan warnanya merah dan putih. Coba mari kita baca redaksi hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha zawaliyal ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa utitul kanzaini al-ahmara wal abyada, yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah, zawa, yaitu telah melipat, mengecilkan oleh Allah li untukku al-ardo, pada bumi. Jadi bumi itu telah dikecilkan oleh Allah, dilipat untuk Rasulullah. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, lalu aku melihat belahan timurnya bumi, wa magharibaha, dan belahan baratnya bumi. Nah, Rasulullah SAW zaman itu sudah mampu melihat seluruh permukaan bumi karena buminya dikecilkan seperti globe bola dunia. Rasulullah melihat seluruhnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha, dan sesungguhnya umatku, yaitu umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Islam ini akan mencapai mulkuha. Mulkuha adalah kekuasaannya. Kekuasaannya akan mencapai mazuyali minha, pada daerah daratan yang telah dilipat untukku dari permukaan bumi itu. Luar biasa. Luar biasa, ini kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mari bersiap siagalah untuk menyiapkan segala bekal. Kata Rasulullah, wa'utitul kanzaini, dan telah diberikan terhadap aku al-kanzaini. Nah, makna al-kanzaini ini adalah 2 gudang perbendaharaan harta. Harta loh ya. Harta, 2 gudang perbendaharaan harta. Rasulullah menyebut dengan kata yang sharih. Kata yang sharih artinya kata yang jelas, yaitu dengan kata al-ahmara wal abyada. Al-ahmara artinya adalah warna merah, wal abyada artinya adalah warna putih. Warna merah dan putih, al-ahmara wal abyada. Sekali lagi, yang disebutkan Rasulullah adalah 2 kata al-ahmara wal abyada, warna merah dan putih. Nah, warna merah dan putih ini jelas sudah berkibar di Indonesia. Berkibar di Indonesia sekarang ini sudah mulai menguasai dunia. Bahkan
Sepak bola saja yang bertahun-tahun tidak pernah masuk ke dunia. Sekarang ini sudah dibalik oleh Allah. Tim nasional kita ya sudah mulai bisa menaklukkan tim-tim di luar negeri. Ini akan terjadi keajaiban-keajaiban dari Allah. Nah, kata al-ahmar wal abyadu ini kan merah putih. Oleh para ulama-ulama ahli hadis zaman dahulu ya, yang mendahulu yang mungkin belum pernah ke Indonesia, memberikan syarah penjelasan hadis al-ahmar ini adalah emas, az-zahab. Nah, az-zahab emas itu kalau kita renungkan warnanya tidak merah. Apakah ada emas warna merah? Emas itu warnanya kuning. Wal abyadu oleh para ulama ahli hadis zaman dahulu diartikan sebagai perak. Karena memang berkaitan dengan al-kanzaini, dua gudang perbendaharaan surga. Nah, dari kita para ulama-ulama Nusantara menjelaskan ini jelas sejelas-jelasnya bahwa yang dimaksudkan merah putih adalah bendera di negara tersebut, yaitu Indonesia. Jadi sekali lagi nih, redaksi hadis ini masih panjang, tetapi awal hadis ini jelas menjadi dasar bahwa yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang kekuasaan sekali lagi. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Umatku, umat Islam ini kekuasaannya akan mencapai pada sesuatu yang Allah sudah melipat untuk Rasulullah dari belahan bumi itu. Dan Rasulullah sudah diberikan dua gudang perbendaharaan surga yang berwarna merah putih, al-ahmar wal abyadu. Oleh sebab itulah sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, ini tidak menutup kemungkinan memang Indonesia akan diguncang oleh huru-hara terlebih dahulu, oleh berbagai macam kekacauan, bahkan gempa megatrust, tsunami akan mengguncang Indonesia. Tetapi setelah itu akan terbitlah terang benderang. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin muslim yang adil, jujur, bijaksana, cerdas, pemberani, takutnya hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan pemimpin-pemimpinnya ini adalah orang-orang yang benar-benar mencintai seluruh rakyatnya. Sehingga Indonesia akan menjadi dua gudang perbendaharaan surganya Rasulullah yang berwarna al-ahmar wal abyadu, yang artinya merah dan putih. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2889 an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.